Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kita Tabcast, Tabyin Podcast. Bukan sekedar beda, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Para pemirsa, kali ini kita sangat tergelitik ya dengan konferensi tingkat tinggi yang diadakan baru-baru ini di Qatar pasca menyusul serangan yang dilakukan Israel yang menargetkan para petinggi Hamas yang berada di Qatar yang dalam rangka melakukan negosiasi tentang proposal gencatan senjata. Namun saya tidak ingin menyoroti terkait masalah kejadian ini, tetapi adalah KTT-nya dan kemudian sikap-sikap para pemimpin dari negara Arab dan juga negara Islam yang kurang lebih dihadiri dari 57 negara, tidak terkecuali dari presiden kita juga, yaitu Bapak Prabowo Subianto yang cukup menyinggung perasaan umat Islam, yang menyinggung orang-orang yang telah selama ini menghidupkan nuraninya dan menjaga kehormatan dari insaniahnya, yaitu terkait masalah pernyataan sikap ketika diwawancara dan juga ketika berbicara tentang two-state solution, ya, kurang lebihnya seperti itu. Artinya bahwa akan menerima dan mengakui Israel dan menjaga keamanan Israel apabila legitimasi tentang kedaulatan negara Palestina juga diakui oleh Israel. Nah, kali ini kita ingin membahas topik ini dan kita sudah menghadirkan aktivis muda yang cukup berkompeten khususnya di bidang perlawanan, ya, aktif di media-media perlawanan dan sudah aktif sejak 2014 di media Suara Merdeka dan juga sudah tidak asing lagi, yaitu yang biasa menjadi host di Bincang Berita di Maula TV. Kita sambut tamu pada hari ini yaitu Bang Z. Assalamualaikum Bang Z. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah, jadi antum yang nanya. Harusnya Ana, sekarang Ana hostnya. Nah, iya, balik. Kita tukeran posisi kita. Biasanya antum yang Iya. mengundang saya untuk memberikan opini dan informasi. Tapi kali ini saya yang harus menjadi host karena antum sudah terlalu sering mengundang saya dan sekarang harus kita rolling dulu. Antum yang biasa menjadi host sekarang kita minta untuk memberikan jawaban-jawaban dan informasi tentang isu-isu yang terhangat, khususnya tentang masalah Palestina ini. Ini kesempatan dan saya terima kasih banget kepada antum yang sudah menyempatkan waktu di hari ini. Iya, jadi kita sangat menyesalkan ya kemarin baru-baru ini dan beredar bahkan disebarluaskan dengan media-media mainstream di negara kita bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan adanya legitimasi dan dukungannya terhadap Israel apabila Israel mengakui Palestina. Artinya ini saya melihat tidak keluar dari koridor two state solution. Ya, kalau saya katakan bahwa sikap dari Bapak Prabowo ini sebetulnya tidak berbeda ya dengan menteri-menterinya dari sebelumnya, bahkan dari eranya Bapak Insinyur Jokowi juga sama, cuman narasi yang digunakan ini narasi yang sangat tidak etis saya rasa dan juga sangat tidak pantas untuk disampaikan. Kalau yang lain pendekatan diplomatiknya two state solution, tapi tidak sevulgar apa yang dibawakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya pertama-tama ingin mendengar opini antum, pendapat antum, bagaimana dengan pernyataan Bapak Presiden yang beberapa hari ini tentang masalah two state solution. Oke. Baik, pertama terima kasih Bas undang saya di acara Tabcast ini. Tentunya sangat senang sekali bisa hadir di sini. Baik, terkait dengan pernyataannya Presiden Prabowo ini, sebenarnya Indonesia ini sejak dulu doktrin daripada masalah Palestina ini memang two state solution dari dulu. Nah, cuman yang menjadi sesuatu yang menarik pada kali ini di pernyataannya Pak Prabowo itu adalah
pernyataan bahwa Indonesia akan mengakui rezim Zionis Israel ini sebagai negara berdaulat dan sebagainya, dengan syarat Israel mengakui Palestina. Nah, ini melenceng sebenarnya daripada doktrinnya pemerintahan Indonesia yang sebelum-sebelumnya, yang mana dalam koridor atau konteks two-state solution ini, pemerintah Indonesia itu tidak mengakui Israel selama penjajahan itu berlangsung. Nah, ini ada pergeseran atau perpindahan ini. Bahasanya berubah. Dulu bilangnya tidak akan mengakui Israel selama penjajahan itu ada, dan itu juga disampaikan misalnya dalam pernyataannya Bung Karno dulu kan, selama penjajahan terhadap bangsa Palestina, selama kemerdekaan itu tidak diberikan kepada bangsa Palestina, maka Indonesia berdiri melawan atau menentang Israel. Nah, jadi bisa dikatakan dulu itu pandangannya adalah penolakan atau tidak akan mengakui Israel selama penjajahan itu berlangsung. Nah, penjajahan itu kita bisa definisikan, bisa kita perdebatkan, ya, batas-batasannya. Tapi sekarang ini Pak Prabowo bilang tidak akan mengakui Israel selama Israel tidak mengakui Palestina. Jadi ini ada pergeseran. Ya. Yang namanya penjajahan itu berlangsung, menentang penjajahan berlangsung, itu kan sesuatu yang bersifat fisik atau sesuatu tindakan, ya, yang mana Israel itu harus keluar dari situ, Israel harus mundur atau membongkar pemukiman-pemukiman dan sebagainya, ya, mungkin dalam koridor tahun 67 atau apa. Tapi sekarang ini berpindah jadi selama Israel tidak mengakui. Nah, apa artinya tidak mengakui? Itu kan hanya batasan, mungkin hanya bahasa diplomatik aja. Ya, sekarang Israel kan bisa aja bilangnya kita mengakui Palestina dengan batasan yang gini lah, apalah yang sebenarnya sejak pemerintahan Donald Trump yang sebelumnya kita pernah melihat misalnya roadmap to peace itu yang peta yang dipegang oleh Jared Kushner itu yang ada wilayah-wilayah kecil itu kan yang diajukan, dan mereka pun di situ senyum-senyum termasuk Netanyahu, dan kali ini juga sama kurang lebih. Bahwa Netanyahu menyambut baik rencana tersebut yang disampaikan oleh Donald Trump baru-baru ini. Jadi kita melihat sesuatu yang mengkhawatirkan sekarang ini, bahwa pemerintah Indonesia ini melunak ya, dalam urusan Palestina. Sekarang lebih prioritasnya kepada Israel, keamanan Israel. Apalagi kalau kita menimbang kondisi sekarang, prioritas dalam urusan Palestina sekarang ini bukan pengamanan Israel. Israel ini adalah tersangka, terdakwa, pelaku genosida, termasuk dengan si Netanyahu Galan dan sebagainya. Itu kan sudah ditetapkan sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa rezim Zionis Israel dengan Amerika ini kekuatan militer yang salah satu kekuatan militer yang kuat di kawasan. Nah, sedangkan bangsa Palestina, perlawanan Palestina seadanya. Mereka dalam perlawanan. Jadi kenapa kok yang harus dibicarakan keamanannya, dijamin keamanannya itu Israel? Seharusnya yang dijamin keamanannya itu orang Palestina. Terlebih dalam kondisi sekarang ini. Nggak ada Pak Prabowo bilang, oh ini negara pelaku genosida yang didakwa oleh ICJ dan sebagainya. Padahal ini forum PBB loh. Dan ICJ yang menetapkan Israel sebagai pelaku genosida dan menetapkan Netanyahu sebagai penjahat perang itu kan lembaga PBB sendiri. Iya, bisa dikatakan ini adalah satu langkah-langkah konspirasi yang dilakukan oleh Amerika. Karena kan bukan cuma hanya Bapak Presiden Prabowo kan yang bertindak seperti ini. Bahkan negara-negara Muslim mayoritas, ya kan. Kemudian negara Barat apalagi sebagai pelopor. Sekarang kemudian kan masuk ke lubang dan jeratan satu persatu. Sekarang kan Indonesia yang kemudian mengeluarkan statement ini. Bagaimana? Kita melihat ini satu rentetan yang cukup panjang, ya, Mas. Misalnya dari waktu Abraham Accord itu, yang menjadi prioritas utamanya si Donald Trump untuk pengakuan terhadap Israel adalah negara-negara Arab, yang kemudian negara-negara lain didorong untuk
mengikutinya. Nah, kita melihat misalnya yang baru-baru ini pernyataan Donald Trump tentang 21 Poin 21. 21 poin itu, kita melihat negara-negara Muslim termasuk Indonesia pun ikut mendukung di situ. Kalau dikatakan konspirasi, kita mungkin mengatakan lebih kepada dorongannya Amerika Serikat di sini, kekuatannya Amerika Serikat, di mana kita lihat sebagian besar dari negara-negara Muslim di dunia itu berada di bawah ketiaknya Amerika. Nah, sekarang ini pun Presiden Prabowo itu kita melihat indikasinya ini lebih berkiblat kepada Amerika dalam urusan kebijakan luar negeri. Dan sebenarnya ya pemerintahan Indonesia sejak mungkin Orde Baru sampai sekarang masih berkiblat kepada Amerika dan Eropa dalam urusan luar negeri. Mereka ingin dihargai oleh Amerika, ingin dihargai oleh Eropa dan sebagainya. Ya, jelas ini sangat jelas pemirsa, bahwa terkait masalah blunder sikap yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo itu adalah hal-hal yang sama telah dilakukan oleh para pemimpin Arab, yang kita juga lihat bahwa sikap mereka hanya sekedar bercuap-cuap dan hanya sekedar melakukan narasi untuk melepaskan tanggung jawab dan supaya tidak terstigma bahwa mereka tidak peduli terhadap Palestina. Bahkan ketika melakukan suara-suara seperti ini pun yang dirugikan juga Palestina. Sangat kita bisa melihatnya dan sangat nampak sekali bahwa ada keberatan sangat berat sebelah yang disampaikan dalam ucapan Bapak Presiden, khususnya terkait masalah menjaga keamanan Israel. Padahal yang kita tahu bahwa yang tidak aman adalah Gaza, yang harus diusir warganya adalah Gaza, ya. Nah, namun ini kita perlu seimbang ya melihat hal ini, dan kita memang tidak akan berlarut-larut terkait pembahasan kita berkait tentang apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena ini adalah hal yang sudah pernah terjadi, namun kita akan coba mengulik sesuatu yang menjadi latar belakangnya gitu. Tadi antum berbicara tentang tahun 1967 saya mendengar. Ini kan terkait masalah ide swap land kan gitu kan, pertukaran tanah yang ini diinisiasi pada awalnya yaitu di tahun 47 resolusi Liga Bangsa-Bangsa, dan kemudian mencoba untuk diusulkan di tahun 67 ini dengan swap land kan begitu. Meskipun artinya ini adalah cikal bakal yang saya lihat ya, ini adalah cikal bakal daripada perjanjian-perjanjian yang antum sebut tadi, artinya seperti Abraham Accord, the Deal of Century bahkan awalnya, yang menjadi blunder di tahun 78 pertama kali yang menekan tanda tangan yang menerima legitimasi Israel itu adalah Mesir dengan Anwar Sadat di Camp David di tahun 78 tanggal 17 September ya kan. Nah, kita perlu bagi informasi terkait 1967 yaitu swap land. Kira-kira siapa yang menggagasnya, siapa yang menentukan batas-batas. Ini kan sesuatu yang kemudian diawali dan digiring hingga pada detik ini dengan nama-nama perjanjian-perjanjian. Bisa antum berikan gambaran? Oke, bicara tentang tahun 67 itu kan perang ya antara Israel dengan negara-negara Arab, dan waktu itu Israel itu menduduki tepi barat dan Gaza, yang mana sebelumnya Gaza itu dianggap sebagai wilayahnya Mesir, dan juga bahwa tepi barat dianggap sebagai wilayahnya Yordan dan sebagainya. Dan kemudian perang itu berakhir dengan kesepakatan itu, adanya perbatasan tahun 67 itu, bahwa tepi barat dan Gaza itulah yang menjadi Palestina, itu yang dianggap sebagai Palestina. Nah, kalau bicara tentang bagaimana posisi Mesir dan Yordan dan sebagainya, itu kan semua tidak terlepas dari perannya Amerika ya. Nah, kita tahu bahwa di era 60-an itu adalah eranya di mana bisa dikatakan kuat-kuatnya Amerika lah. Ya, bahkan di Indonesia pun seperti itu, di mana Amerika mengkonsolidasikan kekuatannya di seluruh dunia. Nah, saat itu dengan kekuatannya itu mereka bisa menggulingkan pemerintahan dan sebagainya. Kita juga tahu apa yang terjadi pada Anwar Sadat. Nah, jadi ketika dalam kekuatan itu ya, Amerika Serikat bisa mampu menggunakan dorongan-dorongannya untuk
menekankan kebijakannya termasuk urusan kedaulatan Israel dan sebagainya, dia bisa mendorong negara-negara Arab ini adalah sesuatu dampak yang masih bahkan kita rasakan sampai sekarang. Mereka bisa melakukan semaunya begitu. Nah, pada tahun 67 itu yang ditetapkan sebagai perbatasan, ada istilahnya ya, green line atau apa itu ya. Bicara tentang garis hijau. Nah, itu yang ditetapkan sebagai batasan Palestina yang menjadi referensi atau rujukan bagi two state solution sampai sekarang. Ya, artinya kan bahwa pada akhirnya two state solution itu akan mengarah kepada normalisasi. Two state solution itu memanglah normalisasi. Jadi sebenarnya pada dasarnya two state solution itu kan mengakui adanya dua negara. Artinya Palestina harus diakui, Israel pun harus diakui, kan begitu. Ya, artinya kan semua legalisasinya untuk hubungan bilateral dengan negara-negara lain juga akan terbentuk toh. Jadi kalau menganut two state solution artinya otomatis hubungan dengan kedua negara nih ya, harusnya keduanya ya, cuman dalam pembicaraannya para elit politik dunia itu enggak dua-duanya, selalu Israel. Ya kan intinya begitu. Cuman hanya nama-namanya saja kan yang diperbedakan. Mungkin orang itu, apalagi kayak di Indonesia kan, kebanyakan kan kita ini membela atas dasar emosional. Kita pro Palestina kan karena melihat adegan-adegan pembunuhan yang sangat sadis kan seperti itu. Tapi terkait masalah politik, kebanyakan orang itu tidak tahu, ya kan. Two state solution itu berarti apa konsekuensinya, ya kan. Kemudian normalisasi berarti selama ini kita yang berjuang mengutuk Israel menjadi sia-sia, dan kemudian kita ujung-ujungnya menerima Israel, dan kemudian bayi-bayi dan para wanita, orang tua manula, ya kan, para lelaki yang tidak berdosa, yang sipil-sipil itu, dan tokoh-tokoh perlawanan jadi seperti lewat-lewat saja kan pada akhirnya seperti itu. Ya, kita melihat sekarang ini bahwa pembahasan two state solution itu menjadi pengalihan sebenarnya. Karena di saat ini yang mana pembahasan ini seharusnya terkait dengan genosidanya Israel, pengusiran, pembantaian terhadap warga Gaza, pengusiran warga Palestina yang terus-menerus di tepi barat maupun di Gaza, anak-anak yang terbunuh, rumah sakit, sekolah, masjid yang dihancurkan. Ini tidak ada pembahasan tentang two state solution. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi di mana Israel dan para penguasanya itu didakwa kejahatan perang, tapi di panggung internasional disetir pembahasannya kepada two state solution. Two state solution ini kan menjadi tidak relevan sebenarnya. Nggak usah bicara two state solution dulu deh. Bicara genosidanya dulu, bicara kejahatannya dulu. Ayo kita tegakkan keadilan dulu. ICJ sudah menetapkan mendakwa Israel dan sebagainya. Kita tahulah sejauh mana taringnya ICJ, tapi paling tidak di forum internasional PBB paling nggak pura-pura lah gitu. Tapi tidak ada yang dibahas kembali ke two state solution. Jadi setiap kali rezim Zionis Israel melakukan kejahatannya di Palestina, itu diskusinya selalu ayo kita berdamai, two state solution dan sebagainya. Seharusnya bukan itu yang dibahas. Seharusnya ayo kita tegakkan keadilan. Baru ketika kita bicara tentang tegakkan keadilan, bahwa kita akan menyadari nggak ada two state solution. Tapi itu ditutup karena kalau kita masyarakat bicara tentang keadilannya, penegakan keadilan, penangkapan terhadap Netanyahu, maka two state solution tidak mungkin mengisi di PBB. Iya. Nah, kalau misalnya kita mengangkat isu itu, otomatis pintu two state solution tertutup. Nah, kalau misalnya kita menuntut terhadap pendudukan yang dilakukan oleh Israel, pembantaian dan juga misalnya pengusiran Israel terhadap warga Palestina sepanjang masa ini, ketika kita tuntut itu, maka kita otomatis menuntut eksistensi Israel itu sendiri. Nah, makanya pintu itu ditutup dengan apa? Pembahasan tentang tanda kutip perdamaian, two state solution, hidup berdampingan, Hamas harus dihapuskan, terorisme dan sebagainya.
disetir ke arah situ diskusinya. Padahal kalau misalnya kita ayo kembali kepada dasarnya, yaitu penegakan keadilan, penghapusan penjajahan. Ya kalau kita bicara penghapusan penjajahan, ya Israel harus dihapus. Gitu. Jadi kita perlu hati-hati dan waspada. Kita harus menolak semua narasi yang menormalisasi hubungan kita dengan Israel, termasuk untuk two state solution, pemirsa. Kenapa? Karena kita ini sedang digiring pada satu kesimpulan bahwa Israel itu adalah satu negara, dan kemudian dikaburkan dari esensi entitasnya. Jadi kita awal tahu semua menyepakati Israel ini adalah penjajah, imperialisme, neokolonialisme yang dibangun dari rahim Amerika dan kemudian didukung dan disokong. Meskipun banyak yang tertipu bahwa Amerika ini sebagai satu-satunya negara yang bisa menyelesaikan konflik di Palestina dan di Israel, padahal penciptanya adalah Amerika yang mendukung. Semua orang tidak mengingkari bahwa dana yang digunakan oleh Israel dalam membeli senjata dan menghabisi nyawa warga yang ada di Gaza, rakyat Gaza di Palestina adalah dari dukungan Amerika. Nah, sehingga pada satu kesimpulan kita yang ada di Indonesia masuk dalam proyek Amerika untuk berada di dalam barisan yang menyuarakan tentang normalisasi. Artinya two state solution. Apa namanya two state solution? Kita perlu perjelas sekarang ini, Bang Zed. Jadi kalau misalnya kemudian two state solution itu diterima, misalnya negara kita, naudzubillah min dzalik, kemudian normalisasi kan seperti itu. Nah, kira-kira melihat dengan peleburan misalnya ya, kemudian itu kan pasti akan dilebur, karena kita dari perang tahun 67 ya, di perang 5 hari dengan 6 negara itu, kemudian batas-batas Israel kan semakin meluas. Ya, termasuk di Lebanon, di Yordan, di Mesir, yang kemudian akhirnya presiden-presidennya di zaman sekarang ini juga akhirnya pada menerima kan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana nasib dari warga Gaza yang melihat bahwa juga dikatakan ya, ini dari data ada 20% yang warga Gaza, warga Palestina itu juga menikah dengan orang-orang Israel, yang kemudian akhirnya juga menjadi etnis baru lagi di situ, yang bahwasanya Gaza Israel punya anak dan menetap di situ. Kira-kira bagaimana? Apakah ini semakin burukkah atau memang benar-benar genosida dan kejahatan yang ada di Palestina itu akan berakhir dan berhenti pada satu batas yang sekarang disepakati? Kita harus tahu bahwa Israel itu tidak pernah punya niatan untuk berdamai dengan Palestina atau bahkan negara-negara tetangganya. Itu tidak pernah. Bahkan kita lihat sampai sekarang bagaimana mereka di Lebanon, bagaimana mereka di Suriah. Jadi sendirinya itu tidak akan pernah terjadi. Two state solution. Nah, pengakuan terhadap Israel dan Palestina kita pun bisa coba kita lihat dari negara-negara yang katakan mengakui Palestina. Apa yang mereka akui? Apakah mereka mengakui kedaulatan Palestina itu pada batasan tahun 67? Terus apa dampaknya? Apa artinya? Pemerintahnya siapa? Kemudian kita lihat bagaimana ada tarik-menarik misalnya antara otoritas Palestina yang tidak punya legitimasi dengan Hamas di Gaza dan sebagainya. Sebenarnya kondisi Palestina itu sendiri kan mau diakui sebagai negara, itu apa definisinya? Itu pun sampai sekarang tidak jelas. Jadi itu adalah sebuah permainan saja di panggung diplomatik yang tidak bisa dan tidak ada sebenarnya. Tidak ada bentuk nyatanya atau bahkan konsepnya di dunia nyata. Jadi pengakuan terhadap rezim Zionis Israel dan itu seperti yang saya sebutkan tadi, dalam masalah normalisasi dan two state solution yang kita lihat misalnya di Emirat apa yang terjadi, di Mesir, Bahrain apa yang terjadi, yang lebih diutamakan adalah kepentingannya Israel dan tidak pernah ada kepentingan Palestina yang bermain di situ. Apalagi yang kemudian diangkat sebagai perwakilannya Palestina adalah otoritas Palestina yang kita tahu adalah kaki tangannya rezim Zionis Israel juga. Jadi sebenarnya two state solution atau normalisasi itu pada realitasnya menghapus Palestina karena dia lebih mengutamakan Israel, dan Israel itu tidak peduli dengan urusan two state solution. Israel ingin mengambil segalanya, yang mana pada akhirnya orang Palestina yang tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya intelijen apa yang bisa mendorong segala macam, mereka tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Nah, jadi akhirnya ya yang ada hanya Israel, tidak ada Palestina. Itu kalau misalnya negara-negara ini semua mengakui
Israel seperti itu. Ya, tapi 20 poin atau 21 poin ya yang diusulkan oleh Trump itu justru bertolak belakang dengan ya apa yang Anda sampaikan, karena yang disampaikan itu adalah Trump akan menjamin bahwasannya Gaza itu akan menjadi zona bebas teror, kemudian Gaza akan dibangun kembali, dan dalam waktu 72 jam Israel akan menarik diri dari Gaza dan kemudian akan menyerahkan tawanan-tawanan baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kemudian akan dibangun, ya kan. Lalu Israel tidak akan mencaplok lagi wilayah yang ada di Gaza dan juga tepi barat. Ini sebetulnya kan sangat bertolak belakang. Bagaimana nih? Sebenarnya yang mereka rencanakan itu sama dengan apa yang dilakukan dengan pendiriannya otoritas Palestina itu, ya kan. Di mana waktu itu otoritas Palestina, Fatah dan sebagainya ini dilucuti senjatanya, mereka diberikan kekuasaan, berkuasa di situ. Ini yang ingin diterapkan kembali. Jadi perlawanan itu ingin dilucuti. Jadi ini sebenarnya dari bahasanya Donald Trump itu mereka akan menjamin ini dan itu. Pada dasarnya yang kita lihat adalah upaya Trump untuk membubarkan perlawanan. Oke. Jadi dengan segala macam langkah-langkah atau poin-poin yang disampaikan itu, tapi strategi utamanya adalah membubarkan perlawanan sebagaimana apa yang mereka lakukan di Libanon, yang mereka upayakan di Libanon. Nah, dengan apa menegakkan Gaza sebagai zona bebas terorisme, pemerintahan yang bebas dari Hamas, kemudian Hamas harus menyerahkan senjatanya, ditawarkan amnesti dan sebagainya. Ini kan karena rezim Zionis tidak bisa mengalahkan di medan perang, rezim Zionis kalah di medan PR, artinya mereka sudah hancur citranya di mata dunia. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendorong ini agar melucuti senjata, mengalahkan atau merobohkan perlawanan. Itu termasuk kan salah satu poinnya itu terowongan-terowongan itu harus dibongkar dan sebagainya. Terus pemerintahan Palestina ini akan dibentuk dengan teknokrat Palestina. Siapa teknokrat Palestina? Udah dibunuh semua. Kemudian pembangunan kembali Gaza akan diawasi oleh dewan apa itu yang akan diketuai oleh Donald Trump, dan kemudian ada Tony Blair itu. Ini adalah mata-mata CIA ini otak kejahatan. Jadi ini ya udah jelas ini adalah plot setan ya. Yang sebenarnya ingin pada akhirnya ya dihapuslah Gaza itu, atau paling tidak ditegakkan sebuah pemerintahan boneka sebagaimana otoritas Palestina. Ya, ini sangat mengerikan. Dampaknya adanya two-state solution dan menerima proposal 21 poin yang diajukan Donald Trump adalah pelucutan senjata. Anda bisa bayangkan bagaimana pergeseran dari penjajah kemudian dilegitimasi dengan sebuah negara di atas darah orang-orang yang tidak berdosa, dan melazimkan dengan kejahatan, kebrutalan, kebiadaban yang semuanya bertolak belakang dengan nurani kita, ya. Kemudian kelompok perlawanan yang bermartabat harus dilucuti senjatanya dan dilabeli sebagai teroris, sebagai gangster, sebagai pihak yang anti kemanusiaan dan pencipta atau biang kerok daripada genosida yang ada di Gaza. Ini bisa kebayangkan bagaimana politik dan perubahan-perubahan yang kemudian dibalik oleh Amerika dan negara kita di ambang pintu normalisasi. Setidaknya secara verbal ini adalah mukadimah. Ya, ini adalah sekapur siri daripada masuknya negara Indonesia ke tahap normalisasi bersama dengan negara-negara yang ada di Teluk, negara-negara Arab, ya, seperti negara-negara di sana, yaitu Uni Emirat misalnya, kemudian Bahrain, kemudian Maroko, ya, dan beberapa negara-negara yang sudah terang-terangan, meskipun ada negara yang belum terang-terangan di bawah meja seperti Turki, ya, Oman, dan beberapa negara sebut seperti Saudi Arabia. Ini sangat mengerikan dan ini bisa saja kita bayangkan kalau ini terjadi di Indonesia. Ya kan, ini sangat mengerikan sekali. Bagaimana perlawanan itu tidak boleh mengangkat senjata, tidak boleh. Apa-apa harus mengikuti kemauan yang diperintahkan atau disuarakan, digagas dengan nilai-nilai konspirasi, yaitu yang paling atas adalah
Amerika. Sehingga kita bisa lihat bahwa semua yang dilakukan dari baik ICC, ICG dan lain sebagainya menangkap Netanyahu hanya wacana dan pepesan kosong ya, karena buktinya terakhir kemarin dia juga melakukan aktivitasnya dengan berpidato dan menghadiri kongres yang ada di PBB. Ini artinya ketidakseriusan yang dilakukan oleh ICG. Nah, apalagi sekarang sebentar lagi kita akan masuk ke tahun kedua dari Badai Al-Aqsa. Dan terakhir, kalau begitu Bang Z, kira-kira mana yang lebih adil? One state solution ataukah two state solution? Ya, jadi kita sudah bisa menegaskan bahwa two state solution itu tidak mungkin dan tidak ada dasarnya, kan begitu ya. Nah, yang solusi yang sebenarnya sebagaimana prinsip keadilan adalah pengembalian tanah Palestina kepada penduduknya, penduduk aslinya. Sebenarnya prinsip itu di kita sudah ada. Misalnya selama Israel itu menjajah Palestina, kita menentang Israel. Nah, sekarang kita tinggal mendefinisikan batasan penjajahan Israel itu apa. Ya, kita akan mengatakan penjajahan Israel itu seluruh Israel itu adalah penjajahan. Ya. Jadi selama Israel itu ada, ayo kita tarik. Ya. Selama Israel itu ada, maka kita menentang Israel. Jadi kita kembali kepada prinsip kita, prinsip konstitusi kita, dan juga kepada prinsip keadilan kemanusiaan dan bahkan akal sehat, bahwa penjajahan itu tidak adil, penjajahan itu zalim dan sebagainya, dan harus dihapuskan. Nah, kalau memang kita sepakat dengan itu, maka Israel itu seluruhnya harus dihapuskan. Karena eksistensi itu sendiri illegitimate, adalah penjajahan. Satu orang Israel berdiri di tanah Palestina itu adalah penjajahan. Nah, maka kita tahu prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Nah, maka kita kembalikan sebenarnya kepada orang Palestina. Bagaimana mereka inginnya? Apa tuntutan mereka? Karena kalau kita mau bicara demokrasi, hak-hak bangsa Palestina untuk kembali dan sebagainya, sekarang kondisinya seperti ini, orang Palestina yang berhak memilih apa yang akan terjadi kepada tanah mereka. Saya rasa dengan pendudukan yang sudah terjadi selama puluhan tahun, mereka udah turun-temurun, anak cucu di sini misalnya orang-orang Yahudi yang datang dari Eropa sudah beranak pinak di sana, yang berhak menuntut kembali dan juga menegakkan hukuman atau menentukan nasib mereka sendiri dan bahkan orang-orang yang menduduki tanah mereka adalah orang-orang Palestina. Nah, ini sebenarnya sudah disuarakan oleh Republik Islam Iran terkait dengan referendum itu. Jadi yang paling adil ya seperti itu. Itu adalah satu negara, Palestina itu satu. Nah, cuman dirampas oleh orang-orang kolonialismenya Yahudi Israel yang datang dari Eropa ini, dan Amerika, dari Rusia, Afrika, bahkan dari orang Yaman juga di situ datang ke situ. Nah, mereka adalah orang asing yang datang menduduki. Nah, sekarang apa yang harus terjadi? Ya, mereka orang-orang Palestina lah yang menentukan. Tapi pertama-tama harus dihentikan dulu genosidanya, harus ditangkap dulu itu pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaannya, dibubarkan pemerintah Israel karena kejahatan yang dilakukan dan sebagainya. Ya, ini clear sekali. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi ilmu antum di dalam podcast kami di Tabyin Podcast. Mudah-mudahan antum juga sukses, acara antum di Bincang Berita juga sukses. Terima kasih banyak Bang Zaid ya. Jelas pemirsa, sampai pada di sini pertemuan kita intinya bahwa tidak ada two state solution, tidak ada normalisasi. Penjajahan adalah penjajahan, suara kita tetap lantang. Jangan pernah menerima narasi-narasi yang membuat perlawanan kita lunak, pengetahuan kita tentang kebenaran, keadilan, perjuangan kita, nurani kita yang pro dengan keindahan-keindahan dan anti kezaliman penindasan itu harus tetap dijaga dan dirawat. Jangan pernah mengkhianati preambul daripada Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya selagi ada penjajahan maka bangsa Indonesia harus berdiri menentangnya. Artinya termasuk Israel. Israel harus di bumi hanguskan, harus diusir, harus dibubarkan. Rakyat yang dari Eropa, Amerika, Latin, Afrika, dan di beberapa belahan yang lainnya yang didatangkan harus kembali ke negara asal mereka. Sampai di sini, mohon maaf,
Tabyin Podcast bukan sekedar biasa, tapi meluruskan fitnah, menegakkan fakta. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.